Tubuh manusia tersusun atas beberapa sistem organ yang saling terintegrasi dalam menjalankan fungsi fisiologisnya secara seimbang atau homeostasis. Dua faktor yang dipertahankan dalam tubuh agar homeostasis seluruh sistem organ tubuh tetap bekerja adalah ketersediaan nutrien untuk energi dan suhu lingkungan internal tubuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana tubuh mengatur dan mempertahankan keseimbangan energi dan suhu bagi kelangsungan hidup sel dan tubuh secara keseluruhan. Sel penyusun tubuh membutuhkan energi untuk dapat menjalankan fungsinya dalam mempertahankan keberlangsungan hidup sel itu sendiri, seperti transport aktif dan perbaikan sel, serta mempertahankan homeostasis seperti sekresi kelenjar dan kontraksi otot. Sumber energi bagi tubuh manusia adalah energi yang tersimpan di dalam ikatan kimia dari makanan atau molekul nutrien yang dikonsumsi. Sumber energi ini kemudian mengalami proses biokimia sehingga terbentuk molekul dengan ikatan fosfat berenergi tinggi atau ATP. Pada bentuk inilah energi digunakan oleh sel untuk menjalankan fungsinya. Sehingga masuknya nutrien ke dalam tubuh yang berarti adalah masuknya energi menjadi suatu faktor yang harus diseimbangkan dengan pengeluaran energi agar tubuh tetap seimbang. Pengeluaran energi oleh tubuh dapat terjadi dengan dua keadaan, yaitu kerja eksternal dan kerja internal. Kerja eksternal adalah energi yang dikeluarkan oleh otot rangka berkontraksi untuk memindahkan benda eksternal atau menggerakkan tubuh dalam hubungannya dengan lingkungan luar atau gerak sadar dan refleks. Sedangkan kerja internal adalah pengeluaran energi tanpa kerja mekanis di luar tubuh, seperti kontraksi otot mempertahankan postur tubuh, menggigil, dan gerak otonom organ tubuh seperti detak jantung, pernafasan, serta energi untuk semua reaksi kimia di dalam tubuh meliputi sintesis protein, pembelahan sel, dan perbaikan sel. Sehingga pemasukan dan pengeluaran energi inilah yang kemudian akan menjaga keseimbangan energi tetap pada kondisi optimal sesuai kebutuhan tubuh. Hal ini dikarenakan energi dalam bentuk nutrien yang tidak digunakan untuk melakukan kerja akan diubah menjadi energi termal atau panas. Hukum termodinamika pertama menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dari makanan yang dikonsumsi setelah menjalani proses reaksi biokimia, hanya sekitar 50% energi yang dipindahkan ke dalam molekul ATP, karena molekul inilah yang digunakan sel untuk menjalankan fungsinya. Namun, selama penggunaan energi ATP ini, 25% energi tersebut diubah menjadi panas. Maka, dapat disimpulkan bahwa dari makanan yang kita konsumsi, tidak lebih dari 25% energi nutrien tersebut benar-benar digunakan untuk kerja eksternal dan internal. Sisanya yang 75% hilang sebagai panas. Namun, panas atau energi termal yang dihasilkan bukanlah energi yang tersia-sia karena sebahagian besar energi panas ini digunakan nanti untuk mempertahankan suhu tubuh. Laju pemakaian atau penggunaan energi oleh tubuh selama kerja eksternal dan internal digunakan atau dikenal sebagai laju metabolik. Laju metabolik ini setara dengan pengeluaran energi dalam bentuk panas per satuan waktu. Maka, laju metabolik tersebut juga sebagai laju produksi energi termal atau panas dalam satuan kalori per jam. Perlu diketahui bahwa satuan dasar energi adalah kalori, yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk meningkatkan 1 gram H2O sebesar 1 derajat Celcius. Pada manusia, satuan energi yang digunakan adalah kilokalori. Nilai ini dapat digambarkan secara sederhana, yaitu reaksi biokimia 1 gram glukosa dari makanan dapat dioksidasi atau dibakar atau dikatabolisme untuk menghasilkan 4 kilokalori energi. Berikut adalah beberapa contoh laju penggunaan energi yang diukur melalui jumlah pengeluaran energi panas pada bentuk aktivitas tertentu.
Laju metabolik dapat diukur menggunakan metode kalorimeter tak langsung melalui analisis penyerapan oksigen per satuan waktu. Pada pengukuran ini juga digunakan nilai perkiraan ekivalen energi oksigen, yaitu sebanyak 4,8 kilokalori energi akan dibebaskan per 1 liter oksigen yang dikonsumsi untuk reaksi metabolisme. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan langsung antara volume oksigen yang digunakan dengan jumlah panas yang dihasilkan, seperti pada persamaan kimia berikut, juga bergantung pada jenis makanan, baik itu karbohidrat, lemak, dan protein. Terdapat 3 kemungkinan status keseimbangan energi, yaitu keseimbangan energi netral, di mana jumlah energi yang masuk dan keluar dalam jumlah yang sama sehingga berat tubuh tidak berubah. Kedua adalah keseimbangan energi positif, di mana jumlah energi yang masuk dan tersimpan lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Akibatnya berat tubuh bertambah. Yang ketiga adalah keseimbangan energi negatif, di mana energi yang masuk lebih kecil dibandingkan penggunaan energi yang besar, sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Kontrol asupan makan agar menyamai pengeluaran energi metabolik adalah hal utama untuk mempertahankan keseimbangan energi netral. Perlu dipahami bahwa tubuh tidak memiliki reseptor energi atau kalori. Namun, beberapa faktor kimia dapat berperan sebagai sinyal tentang keadaan nutrisi tubuh, seperti kadar lemak darah dan status kenyang lapar, sehingga perilaku makan akan disinkronkan dengan kebutuhan energi tubuh. Asupan makanan terutama dikendalikan oleh hipotalamus. Secara sederhana, pada hipotalamus terdapat kumpulan sel saraf yang disebut nukleus arcuatus. Kumpulan saraf ini memiliki 2 subunit yang berfungsi saling berlawanan dengan masing-masing menghasilkan molekul senyawa kimia yang disebut neuropeptidae dan melanokortin. Neuropeptidae berfungsi merangsang nafsu makan melalui peningkatan asupan makan sehingga mendorong pertambahan berat. Sedangkan melanokortin berfungsi menghambat nafsu makan akibat peningkatan simpanan lemak sehingga terjadi penurunan asupan makan dan berat badan. Selain 2 jenis senyawa kimia tersebut, jika diperhatikan gambar ini, maka dapat dikatakan bahwa masih banyak faktor-faktor yang menentukan kontrol dalam perilaku asupan makanan ke dalam tubuh. Terlihat bahwa asupan makan juga dipengaruhi oleh kerja hormon adipokin, leptin, insulin, senyawa peptida grelin, peptida YY336, oreksin, kortikotropin releasing hormone, kolistokinin, faktor psikososial, dan lingkungan. Jika dalam suatu periode waktu lebih banyak kilokalori yang masuk melalui makanan daripada yang digunakan untuk menunjang kebutuhan energi tubuh, sehingga dengan kelebihan energi tersebut disimpan sebagai trigliserida di jaringan adiposa, maka keadaan tersebut dapat menyebabkan obesitas. Obesitas ditandai dengan kelebihan berat badan lebih dari 20% berat badan standar normal. Perlu dipahami bahwa sejak awal tubuh telah memiliki jaringan yang tersusun atas sel-sel lemak atau adiposa. Setiap sel lemak dapat menyimpan maksimal sekitar 1,2 mikrogram trigliserida. Jika sel-sel lemak yang sudah ada terisi penuh, maka jika yang bersangkutan terus-menerus mengkonsumsi makan dan banyak kalori tanpa diimbangi dengan penggunaan kalori dan pengeluaran energi, maka terbentuk lebih banyak lagi sel-sel lemak atau adiposa yang baru. Salah satu masalah dalam melawan obesitas adalah bahwa sekali terbentuk, maka sel lemak tidak lenyap dengan pembatasan makanan dan penurunan berat badan. Karena ketika seseorang yang berdiet telah kehilangan banyak dari lemak trigliserida yang tersimpan di sel-sel lemak atau adiposa, sel-sel tersebut tetap ada dan siap diisi kembali saat yang bersangkutan kembali melakukan pola makan yang berlebihan. Kebalikan adiposa adalah kekurangan gizi secara menyeluruh.
Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya asupan makan di bawah kebutuhan energi akibat ketiadaan makanan, gangguan menelan atau pencernaan, dan gangguan nafsu makan. Pada video ini kita khusus membahas gangguan pada nafsu makan sehingga menimbulkan penyakit yang disebut anoreksia nervosa. Penyakit ini diawali dengan gangguan citra tubuh yang cenderung memandang diri mereka jauh lebih gemuk daripada sebenarnya. Akibatnya, yang bersangkutan menghindari makanan atau makan sangat sedikit sehingga kehilangan banyak berat badan. Penyakit ini masih terus diteliti, namun banyak peneliti beranggapan bahwa masalah yang mendasari adalah faktor psikologis bukan biologis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari sejumlah asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, sekitar 75% energi dalam nutrien makanan berubah menjadi energi termal atau panas. Namun, panas ini bukanlah sepenuhnya energi yang tersia-sia karena sebagian besar digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Sebelum membahas lebih rinci terkait peran suhu pada fisiologis tubuh, maka perlu dipahami suatu fakta bahwa manusia biasanya tinggal di lingkungan yang lebih dingin daripada suhu tubuh mereka, tetapi mereka terus-menerus menghasilkan panas secara internal untuk mempertahankan suhu tubuh. Karena fungsi sel sangat sensitif terhadap fluktuasi atau perubahan suhu internal, maka manusia secara homeostasis mempertahankan suhu tubuh pada tingkat optimal agar metabolisme sel berlangsung lebih stabil. Dari sudut pandang termoregulasi, tubuh dapat dianggap sebagai suatu inti sentral yang dikelilingi oleh selubung luar, yaitu kulit dan jaringan subkutan. Suhu di dalam inti sentral yang terdiri dari organ abdomen, toraks, susunan sistem saraf pusat, dan otot rangka secara umum, suhunya relatif konstan yaitu 37,8 derajat Celcius. Suhu ini disebut sebagai suhu inti dan harus dipertahankan. Sedangkan suhu kulit dapat berfluktuasi atau berubah antara 20 hingga 40 derajat Celcius sehingga akan bervariasi saat diukur pada bagian tubuh dan waktu yang berbeda. Namun, tingkat normal dari suhu inti dapat bervariasi akibat beberapa faktor meliputi pengaruh irama sirkadian, periode menstruasi pada wanita, aktivitas fisik seperti olahraga, dan paparan terhadap lingkungan atau cuaca ekstrim. Karena pentingnya menjaga suhu inti tetap stabil, maka asupan panas harus diseimbangkan dengan pengeluaran panas. Panas yang mempengaruhi suhu inti dapat bersumber dari lingkungan luar tubuh dan produksi panas internal dari dalam tubuh. Dua sumber ini kemudian akan menjadi asupan panas yang menentukan kandungan panas tubuh total. Selanjutnya, agar kandungan panas tubuh total sesuai dengan suhu inti, maka pengeluaran panas terjadi melalui terpajannya permukaan tubuh, yaitu kulit ke lingkungan eksternal. Mekanisme pada gambar di bawah terganggu pada saat olahraga dan perubahan suhu lingkungan eksternal. Maka, jika gangguan tersebut muncul, maka tubuh harus melakukan penyesuaian kompensasi pada mekanisme pembentukan dan pengeluaran panas agar suhu tubuh inti dapat dipertahankan. Sebelumnya, perlu dipahami bahwa menurut hukum fisika, suhu suatu benda dapat dianggap sebagai ukuran konsentrasi panas di benda tersebut. Karena itu, panas selalu mengalir mengikuti penurunan gradien konsentrasinya, yaitu menuruni gradien suhu dari bagian yang lebih hangat ke bagian yang lebih dingin. Tubuh menggunakan 4 mekanisme untuk memindahkan panas, yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Arah anak panah pada gambar tersebut menunjukkan arah pemindahan panas. Gambar 1 merupakan mekanisme radiasi di mana panas yang dalam bentuk gelombang elektromagnetik merambat melalui ruang.
Tubuh memperoleh panas dari matahari dan kayu yang terbakar, sebaliknya tubuh kehilangan panas dengan merambat ke kursi dan pohon yang lebih dingin. Selanjutnya, gambar 2 adalah mekanisme konduksi akibat adanya kontak langsung antara dua benda. Tubuh memperoleh panas dari bantal pemanas yang menyentuh bahu dan tubuh juga kehilangan panas melalui telapak tangan yang menyentuh bola es. Berikutnya, gambar 3 adalah mekanisme konveksi, yaitu pemindahan energi panas melalui arus udara yang mengandung molekul air. Hal ini dapat ditingkatkan oleh perpindahan panas dengan cara memaksa udara melewati permukaan tubuh seperti menggunakan kipas atau bersepeda. Mekanisme keempat adalah penguapan atau evaporasi, yaitu perubahan suatu cairan keringat menjadi uap air, suatu proses yang memerlukan panas penguapan dan diserap dari kulit. Perlu dipahami bahwa evaporasi dari kulit yang terus-menerus akibat sifat kulit yang bukan 100% kedap air sama sekali tidak berkaitan dengan kelenjar keringat. Namun, pengeluaran panas ini berlangsung secara pasif, yakni tidak berada di bawah kontrol fisiologi. Sementara berkeringat adalah proses pengeluaran panas evaporasi aktif di bawah kontrol saraf simpatis. Ketika suhu lingkungan melebihi suhu kulit, maka berkeringat adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan panas karena pada keadaan ini tubuh memperoleh panas melalui radiasi dan konduksi. Keringat yang muncul di permukaan kulit harus dibiarkan menguap agar terjadi pengeluaran panas. Jika keringat hanya menetes dari permukaan kulit atau dikeringkan dengan cara sengaja, maka tidak terjadi pengeluaran panas. Faktor terpenting yang menentukan tingkat penguapan keringat adalah kelembapan relatif udara sekitar. Semakin tinggi kelembapan udara sekitar, maka semakin rendah tingkat penguapan keringat sehingga tidak banyak panas yang dapat dikeluarkan dari tubuh. Hipotalamus berfungsi sebagai termostat tubuh untuk menyeimbangkan mekanisme pengeluaran dan pembentukan serta penghematan panas, maka hipotalamus harus diberi informasi atau stimulus tentang suhu inti dan suhu kulit oleh reseptor peka suhu yang disebut termoreseptor. Suhu inti dipantau oleh termoreseptor sentral yang terdapat di hipotalamus, susunan saraf pusat, dan organ abdomen. Sedangkan suhu kulit dan perubahan suhu permukaan dipantau oleh termoreseptor perifer yang terdapat di kulit. Secara fisiologis, demi menjaga suhu inti, tubuh melakukan penyesuaian terpadu sebagai respon terhadap pajanan dingin atau panas. Respon tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan produksi panas dan penurunan atau peningkatan pengeluaran panas. Saat tubuh terpapar dengan lingkungan panas, respon tubuh untuk meningkatkan produksi panas adalah melalui peningkatan tonus otot, respon menggigil, peningkatan gerak volunteer seperti melompat-lompat atau bertepuk tangan, dan termogenesis tanpa menggigil yang diperantarai oleh hormon epinefrin dan tiroksin. Pada waktu bersamaan, tubuh juga melakukan respon penurunan pengeluaran panas dengan cara vasokonstriksi pembuluh darah di kulit, perilaku perubahan postur tubuh untuk mengurangi luas permukaan tubuh yang terpapar langsung dengan lingkungan, seperti mengkerut atau memeluk bahu, atau duduk bergulung, dan memakai baju hangat guna meningkatkan insulasi tubuh sehingga pengeluaran panas berlebihan dapat dikurangi. Sebaliknya, saat tubuh terpapar dengan lingkungan panas, respon tubuh untuk menurunkan produksi panas dilakukan dengan cara penurunan tonus otot dan perilaku gerak volunteer atau gerak sadar yang disengaja. Pada saat yang sama, tubuh juga melakukan respon peningkatan pengeluaran panas melalui vasodilatasi pembuluh darah di kulit, berkeringat, dan memakai baju dingin, tipis, dan berwarna terang, meminum minuman dingin, menggunakan kipas, dan membasahi tubuh.
Pada video kali ini juga kita akan membahas secara singkat tentang gangguan kesehatan umum yang erat kaitannya dengan bahasan suhu tubuh, yaitu demam. Demam merujuk kepada peningkatan suhu tubuh akibat infeksi atau peradangan. Tubuh kemudian merespon dengan mengaktifkan sel-sel makrofag untuk melepaskan bahan kimia yang disebut pirogen endogen. Bahan kimia ini kemudian memicu pelepasan lokal prostaglandin yang kemudian bekerja langsung pada hipotalamus untuk meningkatkan termostat suhu tubuh dari suhu 37,8 derajat menjadi 38,9 derajat Celcius. Akibatnya, tubuh mendeteksi bahwa saat prademam, suhu tubuh relatif rendah sehingga dapat diamati bahwa pada awal demam seseorang akan merasa menggigil. Keadaan ini kemudian menghasilkan respon bagi tubuh untuk meningkatkan produksi panas dan menurunkan pengeluaran panas. Ilmuwan kesehatan mempercayai bahwa peningkatan suhu inti saat demam merupakan upaya tubuh yang bermanfaat dalam mengatasi infeksi, memperkuat respon peradangan, dan menghambat perkembangbiakan bakteri. Mekanisme hilangnya demam secara alami masih belum diketahui, namun ahli farmakologi menyampaikan bahwa fakta pemberian aspirin dapat mengurangi demam dengan menghambat sintesis prostaglandin. Keadaan ini kemudian menyebabkan suhu inti kembali ke tingkat normal seperti saat sebelum terjadinya demam. Pada dunia kesehatan, dalam pembahasan fisiologi pengaturan suhu dikenal juga suatu terminologi, yaitu hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh di atas kisaran yang dianggap normal. Keadaan ini merujuk kepada semua ketidakseimbangan lain antara penambahan panas dan pengeluaran panas yang meningkatkan suhu tubuh. Salah satu penyebab hipertermia dapat terjadi adalah olahraga yang dilakukan berkepanjangan. Hipertermia juga dapat terjadi akibat faktor patologis seperti disfungsi kelenjar tiroid atau medula adrenal yang menyebabkan peningkatan laju metabolik dan produksi panas. Keadaan ini dapat memberi dampak buruk pada tubuh, diantaranya kerusakan atau lesi otak, gangguan fungsi termoregulasi, dan kematian. Sebagai kesimpulan, karena energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan agar berat badan dan suhu tubuh tetap stabil, maka pemasukan harus sama dengan pengeluaran. Masing-masing baik dari segi keseimbangan energi total maupun keseimbangan energi panasnya untuk memelihara suhu inti tetap relatif konstan.